Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Yang terhormat beliau pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin, Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini. Yang terhormat Dewan Pengasuh dan pengurus yayasan, beliau Kiai Abdul Majid, Kiai Indi Aunullah beserta keluarga. Yang terhormat para asatidz yang hadir di tengah-tengah kita, di antaranya ialah Bapak Ahmad Zaini dan Bapak Khalid Madani, serta pengurus Pondok Pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin, dan tidak lupa pula kepada santri Pondok Pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin, santri baru yang alhamdulillah pada pagi hari ini sedang mengikuti, berpartisipasi, mengikuti kegiatan musbanah masa orientasi santri baru Pondok Pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin yang kami banggakan, yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita semuanya masih tetap dalam keimanan dan keislaman, serta juga masih diberikan kesehatan sehingga kita pun bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita sebagai bentuk anugerah spesial untuk kita ini terus berlanjut menjadi kenikmatan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu untuk membatasinya. Karena kenikmatan Allah ini tanpa batas, tanpa nilai. Salawat salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah cintai, Nabi yang Allah jadikan sebagai kekasihnya,
nabi yang Allah pilih sebagai rasulnya, dan kita sebagai umatnya diperintahkan juga untuk mencintainya dan mengikuti syariatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan salawat serta salam ini bentuk perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi dalam bentuk wujud rahmat, belas kasih, dalam bentuk perlakuan yang penuh dengan penghormatan, terus berkelanjutan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya kepada Kanjeng Nabi, bahkan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin para peserta musbana, ini di pagi yang sudah mulai dibarengi dengan teriknya sinar matahari ini masih semangat ya? Semangat. Insyaallah beberapa hari ke depan ini adik-adik santri sekalian akan mengikuti pembekalan mungkin ya, akan mengikuti pembekalan di dalam menjalani fungsi kalian sebagai santri di pondok pesantren Nurul Abror Ar-Rabbaniyin ini. Maka ikutilah rangkaian masa orientasi tersebut mungkin beberapa hari ini dengan baik dan benar, dengan penuh semangat begitu ya, dengan penuh konsentrasi, dengan penuh perhatian. Siap ya? Iya siap. Ini wajahnya, kalau melihat wajah-wajah sampean ini dengan sendirinya saya menjadi senang. Kok kayak wajah-wajah tanpa dosa ya. Kalau yang sudah tua-tua banyak dosanya. Sampean ini wajahnya masih polos-polos, masih pokoknya menyenangkan lah melihat wajah-wajah seperti sampean ini ya. Serasa pengen kembali seumur sampean lagi gitu ya, mengulangi hidup, memperbaiki hidup. Jadi sampean harus senang. Masa-masa seperti sampean ini alhamdulillah juga sama orang tuanya dimondokkan. Ya alhamdulillah juga dimondokkan di pondok pesantren Nurul Abror Ar-Rabbaniyin. Betul-betul kalian ini menjadi santri yang sangat beruntung ya, sangat beruntung. Sangat apalagi sangat beruntung, sangat pas, posisinya sangat pas. Kalau yang lain selain sampean ini di luar sekarang kebingungan, mau sekolah, sekolahnya ditutup ya, mau olahraga bal-balan, lapangannya ditutup, nah gitu kan, mau ke tempat wisata, tempat wisatanya ditutup, akhirnya gimana? Ya diam di rumah, tengok-tengok di rumah ya. Alhamdulillah sampean ini sangat beruntung ada di pondok pesantren Nurul Abror Ar-Rabbaniyin yang di situ bertemu dengan berbagai macam orang, bertemu dengan teman baru, bukan hanya teman serumah, setetangga, sekampung, bahkan teman antar kabupaten, teman se-Nusantara ini ya. Insyaallah ada perwakilannya ya, yang timur dari Bali mewakili Indonesia Timur ya, yang barat Situ Bondo mewakili ke baratnya itu ya, yang utara, yang selatan bisa ada semua ya. Kalau di rumah ya paling temannya tetangga tok ya, teman tetangga paling pol ya, teman sekolah. Tapi ketika di sini sampean wis temannya banyak sekali dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Jadi ini harus kita syukuri, kita nikmati ya.
kita nikmati hidup di pondok pesantren Nurul Abror Ar-Rabbanin. Maka hadapilah itu ya, hadapi kenyataan, jalani apa adanya. Begitu kan? Betul ya? Ada di pondok pesantren Nurul Abror Ar-Rabbaniyin ini kita harus punya prinsip jalani apa adanya. Al-Iqdam, menghadapi kenyataan hidup. Begitu kan? Menghadapi kenyataan, menjalani, menerima apa adanya. Jangan sampai kalian ada di pondok pesantren ini tapi pikirannya di rumah. Jangan sampai ya. Ada di pondok pesantren, kalau orangnya ya ada di pondok, tidak keluar kamar, jarang-jarang keluar kamar. Ya aktif, kegiatan aktif, tapi pikirannya di rumah. Wah, ini tidak fokus ini, tidak menjalani apa adanya. Maka harus dihadapi hidup ini ya, tau'an wa karhan. Senang susah harus dijalani. Senang susah harus dijalani, dilatih, begitu ya. Jadi kalau kita ini mau menghadapi kenyataan hidup, menjalani apa adanya, insya Allah kita menjadi orang-orang yang sukses. Betul ya? Ya, insya Allah semua orang yang sukses itu berawal dari menghadapi kenyataan hidup. Menghadapi kenyataan hidup berawal dari sana, dihadapi ya, kenyataan hidup yang sedang dia jalani, dia nikmati, dia cintai, dia jalankan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh khidmah, dengan penuh semangat, begitu ya. Maka akhirnya menjadi orang-orang yang sukses, begitu ya. Kalau seorang presiden tapi hatinya menolak untuk jadi presiden, pasti negaranya rusak ya. Dia menjadi presiden tapi tidak sadar kalau dirinya sedang menjadi presiden, ya rusak negaranya, nanti tidak diurus, ditinggal rakyatnya, gitu ya. Orang menjadi menjadi gubernur tapi dia tidak menjalani hidup sebagai seorang gubernur, ya rakyatnya nanti terbengkalai, begitu ya. Orang yang berprestasi juga, kalau dia tidak menyadari kalau dirinya sedang menekuni satu prestasi, pasti prestasinya akan hancur, gitu ya. Santri ya harus menghadapi kenyataan dirinya sebagai santri dengan segala kesibukannya, dijalani dengan penuh senang, dengan penuh cinta, dengan penuh semangat, insya Allah akan menjadi santri yang sukses, begitu ya. Jangan ada di pondok lalu pikirannya ada di jalan raya, di pondok tapi pikirannya jadi anak jalanan. Wah, itu keluar masuk ke pondok dalam kondisi nol, kosong, otaknya kosong, hatinya masih kosong, belum ada ilmu, keluar dari pondok masih kosong. Nah, itu kan rugi ya. Apalagi di pondok 3 tahun sampai 6 tahun. Dulu masuk tidak tahu apa-apa, setelah keluar juga tidak tahu apa-apa, kan rugi, buang waktu 6 tahun. Jadi hadapi, jalani apa adanya. Kan ada lagu itu ya, jalani apa adanya itu ya. Ya ada ya. Ya tahu kalau lagu ya, menjalani apa adanya. Ya bagus juga itu, al-iqdam, menghadapi kenyataan hidup, menjalani apa adanya. Lah sampean sekarang sebagai santri ya jalani hidup sebagai seorang santri, disadari, tidak usah terlalu pusing memikirkan yang di rumah. Orang tua sampean sudah bertekad memondokkan sampean, ya sampean juga bertekad menjadi seorang santri sebagaimana keinginan orang tua. Lalu setelah menjalani hidup, menjalani kenyataan, menjalani apa adanya yang sedang sampean tekuni sekarang ini,
maka jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu, walaupun hanya 5 menit misalnya ya. Jangan menyia-nyiakan waktu walaupun hanya 5 menit. 5 menit itu kalau tidak disia-siakan bisa menghasilkan pahala sebesar gunung itu ya. 5 menit kalau tidak disia-siakan bisa menghasilkan pahala sebesar gunung ya. Bahkan menghasilkan pahala yang nilainya lebih baik dari dunia dan isinya. 5 menit. Kalau pengen pahala sebesar gunung apa 5 menit? Ya ngaji Al-Qur'an ya. 5 menit, jangan menyia-nyiakan waktu walaupun hanya 5 menit. Dengan 5 menit menghasilkan pahala sebesar gunung. Gimana caranya? Pegang Quran, dibaca. Setiap satu huruf setidaknya 1 pahala. Setidaknya. Alif lam mim, alif 1 pahala, lam 1 pahala, mim 1 pahala. 3 pahala sudah. Belum dikalikan. Dikalikan berapa ya? Dikalikan 10 ya. Dikalikan 10. Belum dikalikan lagi. Dikalikan 700. Belum lagi dikalikan, karena Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu bisa melipat gandakan pahala bagi mereka-mereka yang sudah berstandar untuk pahalanya dilipat gandakan. Maka 5 menit pegang Quran, bukan hanya pegang tok ya, dibaca menghasilkan pahala bergunung. Kalau pengen pahala sebesar dunia dan isinya, ya ada sabdanya Kanjeng Nabi, populer itu ya di kalangan santri ya. Sabdanya Kanjeng Nabi, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nilai pahalanya lebih besar daripada dunia dan isinya. 5 menit juga. 2 rakaat sebelum subuh kan cuman 2 rakaat. Ya tidak sampai 5 menit, apalagi santri wis bisa menyeting sholat cepet. Itu 5 menit bisa 4 rakaat kalau santri ya. Itu bisa menghasilkan pahala dunia dan isinya. Jadi setelah kita menjalani kenyataan hidup, jangan menyia-nyiakan waktu walaupun 5 menit. Karena kalau 5 menit saja sudah kita isi, maka akan merangkai menjadi 1 jam, akan merangkai menjadi 1 hari, akan merangkai menjadi 1 bulan, akan merangkai menjadi 1 tahun. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Hadapi kenyataan hidup. Jalani hidup apa adanya. Yang kedua, jangan menyia-nyiakan waktu walaupun 5 menit. Ada pesan dari pengurus Pondok Pesantren Nurul Abror Ar-Rabbaniyin. Pertama, masalah akhlak ya. Akhlak dijaga. Sampean kalau bertanya akhlak itu apa? Ya nanti apa yang diajarkan oleh asatidz, oleh pengurus, insya Allah itu bagian dari akhlak. Perilaku yang baik ya. Akhlak berperilaku yang baik. Itu pesan dari pengurus, berperilaku yang baik. Ada titipan lagi. Besok insya Allah hari Ahad dan Senin ada puasa sunnah, puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Kalau mampu silahkan berpuasa, yaitu jangan menyia-nyiakan waktu itu ya. Mumpung ada waktu berpuasa begitu ya. Pesan dari pengurus Pondok Pesantren Nurul Abror Ar-Rabbaniyin, lebih-lebih yang ada di pondok di istilah pondok kecil sini ya. Di sini pondok kecil ya, oleh pengurus pondok kecil. Nah, jadi insya Allah Ahad kalau tidak berhalangan monggo berpuasa, dan hari Senin puasa tarwiyah dan puasa Arafah ya.
Jadi puasa Arafah ketika orang-orang yang sedang beribadah haji, mereka semua sedang berkumpul di padang Arafah dari seluruh penjuru dunia. Tanggal 9-nya itu semua orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji menjadi kumpul dalam satu tempat. Mau Madura, mau Malaysia, mau Eropa, mau Italia, mau Amerika, Brazil, Spanyol, Manchester United, malah jadi sepak bola ya. Semuanya kumpul di padang Arafah. Maka pada saat itu kita disunnahkan untuk berpuasa. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Maka sebagai penutup kegiatan musbanah yang keberapa ini Pak? Musbanah yang ke-10 ya. Musbanah yang ke-10 di Pondok Pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin dengan pembacaan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.